Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padani, selamat malam. Senang sekali malam hari ini Sanovia Apria bisa menyapa Anda semuanya di Dialog Khusus. Untuk Dialog Khusus malam hari ini pemirsa, kembali kita akan berbincang bersama wakil rakyat dari Jawa Barat. Sudah hadir pemirsa Ibu Haja Yuningsi MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lagi Mbak Ning di tengah kesibukannya. Waduh, ini terus roadshow nih kayaknya, keliling-keliling terus ya. Aktivitas hari ini bagaimana nih? Ya, alhamdulillah hari ini seperti biasa Mbak, karena memang kita wakil rakyat ya, bukan berarti mau pemilu saja, kita sudah harus melayani rakyat. Kebetulan memang minggu-minggu ini, akhir tahun ini kita banyak di dapil karena sosialisasi salah satu tupoksi kita, sosper, sosialisasi perda. Hari ini ya jam 7 pagi saya sudah keluar, sudah sampai detik ini nih ada di RCTP sudah agenda ke-6. Agenda ke-6, wow. Ini gak ada libur nih ya, walaupun weekend nih ya. Iya, nggak ada libur. Apa yang dilakukan, kerjakan hari ini, bertemu dengan konstituen, fokus membahas apa? Iya, jadi karena ini kan kita pasca COVID ya, terutama mungkin untuk perkembangan ekonomi kita ingin tahu. Kemarin di Jawa Barat, kalau kita tahu kan di Jawa Barat ini banyak sekali pelaku untuk ini UMKM. Nah, pasca COVID itu kan stuck sekali Mbak, sama sekali stuck. Akhirnya begitu sudah mulai ini seperti apa perkembangannya, kita cross check juga di samping memang dengan ya sebenarnya berbagai hal yang kita lihat di masyarakat, termasuk 6 titik ini ada yang tentang kesehatan, tentang pendidikan. Kalaupun tidak hanya saja di acara serap aspirasi atau reses kita ketemu masyarakat, tapi kita juga perlu menyapa dan kesusahannya apa. Ternyata ya kebanyakan setelah pasca COVID ini mereka ingin bangkit di ekonominya. Oke, membangkitkan perekonomian ya. Betul. Jadi sangat terasa sekali saat pandemi COVID-19 ya. Terasa banget, itu kan sempat stuck gitu, banyak yang gulung tikar. Makanya yang kayak di pasar gitu kan juga menjajakan mungkin jajanan-jajanan kecil, membantu usaha untuk para suaminya, membantu usaha di rumah tangganya, akhirnya terhenti. Karena memang yang konsumen juga nggak ada, bagaimana untuk membeli, dia karena juga terbatas ya terbatas. aktivitas Betul, nih ya. betul Oke, sekali, jadi Mbak. dari warga ini banyak yang menyampaikan terkait dengan untuk apa ya, bagaimana cara bertahan hidup dengan memunculkan kreativitas juga. Oke, pengembangan UMKM yang ada di Jawa Barat. Iya, jadi begini Mbak, kita ini kan di era digitalisasi ya. Kesulitannya ini tantangan UMKM itu kan banyaknya, apalagi UMKM perempuan ya, bukan berarti juga ini tidak paham IT digital. Makanya yang kita harapkan, ayolah walaupun para ibu yang sudah punya usaha, apalagi sekarang kan orang tidak punya tempat pun bisa usaha kan dengan online. Karena ini supaya jangan hanya bisa di IT ini hanya untuk FB, WA gitu kan, tapi juga bisa mengikuti perkembangan karena persaingannya memang itu. Wah, betul. Persaingannya ketat banget ya. Setiap harinya malah bermunculan produk-produk baru. Betul. Makanya kita di Jawa Barat juga ada kebijakan bagaimana menginovasi, apalagi kan Jawa Barat kan misi-misinya inovasi dengan kolaborasi lah ya, artinya terus kita berinovatif. Tidak hanya mungkin yang pengusaha besar, tapi kecil juga harus. Makanya ada juga kan Encrab ekonomi kreatif. Itu memicu bagaimana masyarakat sekedar kemasannya dia kreatif supaya juga ini bisa menarik konsumen. Betul sekali. Kalau dari packagingnya sudah menarik, itu kan menjadi ada niat untuk membeli gitu ya Mbak Ning ya. Orang tidak lihat dalamnya dulu, lihatnya rasanya enak kan nggak bisa dicicipi di situ. Tapi kalau dia sudah melihat kemasannya bagus, tertarik gitu kan. Apalagi kalau udah kemasannya bagus juga rasanya juga enak gitu. Jadi ini juga kan sebagai bahan untuk jualan di online betul. Untuk menarik. Sekarang serba online. Jadi ini para pelaku usaha ini UMKM juga harus memahami digital, apalagi ini sudah eranya kan era digitalisasi. Ini dari Komisi 2 memang fokus punya tupoksi untuk bisa mengembangkan usaha para pelaku UMKM yang ada di Jawa Baratnya. Tapi melihat perkembangannya bagaimana sih untuk wilayah Jawa Barat sendiri ini? Apakah karena COVID ini sudah tidak bisa bersaing lagi? Ini mulai merangkak bangkit ya Mbak, pertumbuhannya. Jadi kita juga di
APBD kita di 2023 ini juga ada untuk UMKM karena kita stuck itu kan di 2020, 2021, 2022, 2023 sudah bisa walaupun baru seperempatnya. Ini kan membangkitkan pertumbuhan karena mereka kalau tidak dibantu sudah kewajiban pemerintahan gitu kan membantu ini masyarakat kecil yang ingin bangkit membantu ekonomi keluarganya dengan berinovasi yang terpenting makanya bisa berinovasi, jangan hanya nanti diberi oleh kami bantuan permodalan ternyata memang tidak bisa berinovasi hanya seperti itu ya ketinggalan. Nah ini makanya seperti di mitra kami ada di baik dinas koperasi maupun dinas perdagangan ada juga pelatihan-pelatihan untuk kemasan gitu ya betul. Dan juga meningkatkan mutu harus supaya ada dampak positifnya jelasnya dengan dia diberi pelatihan itu akhirnya bisa untuk kemasannya bisa dititipkan kalau jangan menjadi alasan dong sekarang banyak pasar modern ada Alfamart ada Indomaret jadi kalah saing nah kitanya ini harus berinovasi ini makanya Jawa Barat untuk melindungi juga mendampingi UMKM kita juga untuk pelatihan kemasannya ada juga tentang perizinan ini halal supaya yang dibutuhkan oleh masyarakat juga kan itu Mbak khawatir jangan sampai juga nanti ini kemasannya bagus ini betul enggak masyarakat yang cerdas kan sekarang melihat komposisi betul, dari juga komposisi betul terus ada juga label halal ya, dan juga itu sudah terdaftar gitu harus itu Mbak itu juga termasuknya diberikan informasi saat pelatihan dari dinas terkait. Oh iya bahkan kami mungkin saya ya sebagai wakil rakyat yang ada di Cirebon bagaimana kalau kita undang yang pelaku UMKM itu diundang ke Jawa Barat kan transportnya gitu kan ke sana gitu walaupun ya di sana juga mungkin ada juga hak mereka hanya jauh lah jadi kita panggil ke sini dinasnya nanti dengan disatukan dengan Indramayu Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon disatukan umpamanya dalam waktu 2 hari pertama dari pemberian materi kemasan nanti langsung praktek. Dan itu kita di tupoksi pengawasannya kita coba dampak dari dia diberi pelatihan ini seperti apa ini juga sudah masih terus dalam pengawasan kita Mbak. Tapi bagaimana lihat di lapangan kenyataan bagus ternyata memang saya tanya begitu tidak hanya diberi pelatihan mereka berlatih topnya ini kami ya kalau kami sih di DPRD hanya tataran kebijakannya Mbak, pemerintahan eksekutornya kan eksekutif. Itu setelah diberi bantuan tahun berikutnya seperti ini 2023 waktu itu 2022 kan pelatihan itu. Itu dengan diiringi juga bantuan kemasannya hasil dari dia. Nah, akhirnya begitu dicoba hasil produk punya mereka itu dengan kemasan yang kemarin latihan itu ternyata memang meningkat. Kan dititipkan di Alfamart, Indomaret kayak yang di Cirebon mungkin yang di Pantura orang melihat dulu mungkin sekedar ikan asin pakainya plastik aja ini kan ada gambarnya gitu ya. Ada progres bagus juga nih loh. Bagus progresnya bagus ini saya pikir ini sangat bagus sekali supaya kan ada juga meningkat tidak hanya nanti dia di ekonomi kecil tapi nanti bisa menengah dengan naik tingkat lagi kita juga memberi bantuan tidak hanya sekedar memberi bantuan tapi tidak memberi pendidikan untuk bisa meningkatkan enggak Mas seperti dukungan anggaran sudah loh ya sudah ada ya dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya jadi walaupun masih baru merangkak ya anggaran juga baru seperempat mudah-mudahan ini 2024 juga ini ada maksimal supaya kita ingin pertumbuhan UMKM ini sangat bagus karena ini membantu. Kita harapannya di UMKM, supaya jangan nyetop juga nanti ada impor-impor itu kita di UMKM. Jadi produk unggulan. Ya, gitu. Di Jawa Barat kan banyak tuh jenis-jenisnya tuh, Mbak Ning. Yang Ekraf tadi disampaikan, kuliner juga, betul. fashion kita juga kita Jawa Barat punya 27 kota kabupaten, tentunya ini berbeda-beda. Kalau kayak Cirebon ini kan ada yang mungkin UMKM kan kayak di kuliner ya, bagaimana ngemasnya coba kita sudah bagus sekali sekarang. Seperti mungkin kuliner dulu kan mungkin rasanya kita makan juga panas terus susah gitu. Sekarang sudah bersih, sekarang sudah bisa dikemas. Sudah top banget. Dia memberikan PAD juga untuk Kabupaten Cirebon sudah bagus, sudah pakai 10% tidak lagi sistem seperti dulu. Lalu ada lagi yang kalau di Tasik dia punya khas apa, sekarang kemasannya sudah bagus. Di Garut itu Mbak bahkan di kayak penopang ibu kota di Bekasi ada Kerawang itu punya semua gitu dan kebanggaan kita lah mungkin kalau kayak di Bekasi ada yang namanya minuman yang
seger banget. Ini juga kita beri kemasannya, dulu kan masih pakai biasa aja, botol biasa gitu kan. Sekarang sudah bagus lah, kita beri kemasannya hasil dari pelatihan itu. Oke, menjadi Ya. ciri khas juga Ya. bisa jadi buah tangan Ya, gitu ya. oh iya, jadi orang oleh-oleh juga udah tidak malu lah bawanya gitu, karena memang kemasannya sudah bagus. Ini yang perlu. Oke, itu. berarti bagus juga nih ya sejauh ini dari apa yang sudah dilihat Ya. dari wakil rakyat di Jawa Barat terkait dengan pengembangan Betul, UMKM kita betul, nih. nah. Dinas terkait pun sudah sesuai dengan rules-nya. Udah sesuai dengan. Oke, yang menjadi kendala apa sih di lapangan yang biasa ditemui yang disampaikan para pelaku UMKM nih ke wakil rakyat? Ya, Mbak Ning? karena mungkin belum maksimal dan kita kan ada namanya anggaran sekian terbagi kan Mbak. Jumlah UMKM di kita kan ada 4.050. Itu pun tingkatannya berbeda-beda kan. Masih yang banyak kecil. Ya lagi-lagi memang masalah anggaran. Masalah anggaran. Masalah anggaran. Oke, anggarannya sedikit begitu atau Ya, masih kurang karena mereka mengandalkan baru beberapa lah yang terangkat ya Mbak. Makanya doakan nanti 2024 kita tingkatkan jumlah untuk memberi bantuan ke. Oke, lebih ditingkatkan Ya, lagi ya. nilainya ya, Ya. bantuan untuk para pelaku UMKM Kita juga ya. membawa mereka juga saat ada pameran, pamannya yang kayak batik gitu kan, kita diikutkan di Indah, ada pameran keluar kita sertakan dan itu memang menaikkan omset mereka. Oke, ada pengaruh Ya, baiknya ya, positifnya. pengaruh, Oke deh, kita akan kembali pemirsa berbincang bersama dengan Ibu Haja Yuningsih, tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Kembali pemirsa Anda bergabung bersama kami, masih berbincang bersama dengan Ibu Haji Yuningsih MM, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, ini dari fraksi PKB ya. Ya. Kita fokus berbincang terkait dengan pengembangan UMKM di Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan sudah ada pendampingan, pelatihan Ya. gitu ya untuk para pelaku UMKM kita yang ada di Jawa Barat dan ada progresnya. Oh iya. Ada progresnya. Kemudian bagaimana dirasakan? Jadi begini Mbak, sebelum ada pendampingan, ini kan jadi rentetannya mikro, usaha mikro yang naik kelas ini ke usaha kecil 15,3%. 15,3%. Lalu yang dari usaha kecil, dari mikro, usaha kecil gitu kan, langsung nanti usaha menengah. Iya. Ini rentetannya. Dari mikro ke usaha kecil ini naik 15,3%. Lalu dari usaha kecil yang naik ke usaha menengah itu 8,3. Ini setelah pendampingan. Nah, sebelum pendampingan usaha mikro itu keseluruhan nih, Mbak. Ini kan karena yang paling bawah itu usaha mikro 3.739. Saya lihat data karena nggak hafal. Harus Iya. jelas juga Khawatir, nih kalau soal khawatir data. salah, iya. Tapi setelah pendampingan usaha mikro itu naik, Mbak, dari 3.700 akhirnya turun gitu kan, mikronya ini turun menjadi 3.491 yang otomatis ini kan menjadi usaha kecil. Betul. Yang tadinya usaha kecilnya dari 303 ini kan menjadi 525, lalu usaha menengahnya dari 18 menjadi 44. Jadi sangat berdampak baik ini adanya pendampingan gitu. Makanya pas juga ini di tupoksi kami di pengawasan, kami membuat di tupoksi budgeting bagaimana menganggarkan untuk mereka, juga tidak hanya menganggarkan, kami lalu mengawasi ini setelah pendampingan seperti apa. Iya, inginnya supaya nanti ini juga legal harus ada juga perda untuk nanti melindungi mereka. Oke, belum ada ya, Mbak? Ya ada, sudah ada, tinggal nanti revisi Mbak, karena ada revisi. memang jarak perda itu kan maksimal 5 tahun baru bisa direvisi. Kami inginnya karena terus terang untuk kami mungkin tidak hanya di Jawa Barat, Indonesia lah, supaya kita jangan teriak-teriak stop untuk barang dari luar. Kitanya dulu ini tumbuhkan dulu UMKM-nya supaya berjenjangnya itu jelas gitu. Supaya nanti dari kita oleh kita untuk kita. Ngapain beli-beli di luar gitu kan? Bagaimana dong? Ini persaingannya kan dengan pasar modern. Kalau kitanya sudah bagus, kita bisa nitipkan. Sekarang pasar modern kan ada semua di sekitar kita. Seperti Alfamart, Indomaret, saya pikir ini kan Jaraknya pokoknya bisa, ada di mana-mana betul, gitu. bisa, Bahkan kita bisa, tidak bisa boleh nanti. stuck aja nih ya, Ya, harus terus ya, berinovasi. Betul, harus terus berinovasi. Jadi saya pikir ini juga perkembangan tadi yang saya sampaikan di awal, harus paham digitalisasi karena memang ini kita mengikuti perkembangan zaman, Mbak. Iya kan? Tertinggal kita diberi anggaran, tapi kalau nanti tidak diikuti
dengan perkembangan zaman yang sekarang dia akan tertinggal. Betul. Makanya paham IT nanti tidak hanya, ya kan bisa aja dia share untuk menawarkan jualannya lewat FB, lihat ini kan ini sekarang sudah Manfaatnya banyak, media sosial betul, yang ada tidak hanya di- untuk sangat bikin-bikin status membantu. yang tidak jelas gitu. Betul. Ini kan Gitu. untuk juga biar dagangannya juga laris manis ini ya. Betul, betul. Tapi yang menjadi permasalahan ini untuk bisa bertahan apa ya, stabil, konsisten itu mungkin ada Oh iya, menjadi kendala juga nih. betul, harus ada trik. Jadi banyak juga yang pasca COVID akhirnya gulung tikar. Permasalahan pertama memang permodalan, akhirnya sama sekali nggak bisa bangkit ada Mbak. Ini makanya tadi yang dibilang kalau Jawa Barat itu kan tagline-nya inovasi dan kolaborasi. Berinovasi, ayo ditingkatkan hari ini harus lebih baik gitu kan. Tentunya mutunya, kualitasnya, supaya tidak ambruk, tidak tertinggal. Karena kita punya potensi yang sangat luar biasa di UMKM Betul, kita ya. betul, Kulinernya, semuanya Mbak, fashion, semuanya iya. menjadi kebanggaan juga. Bahkan seperti main-mainan anak-anak kita kan di Cirebon juga ada ya, seperti mungkin kita bikin sendal Nah, gitu iya, kan, betul. yang mengimbangi makanan juga kan, kayak ciki-cikian kita kan hampir mengimbangi, hampir sama. Saya pikir ini inovasi itu yang terus harus memang kita tingkatkan, kita awasi, kita dampingi. Oke, gitu. harapan dari wakil rakyat sendiri untuk para pelaku UMKM kita di Jawa Barat bagaimana? Ya, jangan hanya mengeluh nanti tertinggal, dengan yang lain kita juga bisa gitu, semangat. Makanya kami yang ada di pemerintahan, terutama mungkin saya pribadi wakil rakyat karena dari Cirebon inovatif lah, inovatif sekali apapun gitu. Nah sekarang orang dari Jakarta cuma sekedar makan siang aja ke Cirebon gitu kan. Ini karena memang sudah beda. Untuk apa rasanya enak tapi tempatnya tidak nyaman. Ini sekarang sudah dibuat nyaman semua gitu kan. Oke, yuk kita ramekan, kita beli produk-produk dalam negeri juga Ya, nih, produk lokal dari Jawa Barat. Jangan rame soal pemilu aja ya. Ya, Nah, ngomongin gitu-gitu. pemilu nih, lagi rame juga nih. Aktivitas Iya. gimana nih untuk pemilu 2024 nih? Ya, Daning? pemilu 2024 karena kalau kemarin wacananya kan ini nih harus dipisah antara pilpres dengan pileg. Ternyata tetap disatukan karena biaya juga ya, khawatir. Sekarang aja disatukan kan dari APBN sudah berapa gitu. Seperti kami nanti kan belum jelas untuk pilkadanya antara Oktober atau mungkin September ya Mbak, karena serentak juga. Ini juga dari APBD kami kan disisihkan 2024 hampir 1 triliun untuk pilkada. 1 Itu kan triliun? hampir 993 kalau nggak salah, hampir 1 triliun. Sama juga ini pemilu gitu. Makanya rame ternyata kan disatukan. Nanti tanggal 14 Februari semua ini masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya ya Jawa Barat umumnya, artinya satu suara kita itu menentukan. Yang terjadi di kita ini semuanya atas kebijakan politik. Ini akan disatukan pilpres untuk memilih perwakilan daerah dan juga untuk legislatifnya. Ini DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Tentunya yang sekarang sedang semarak sekali kan pilpresnya kan. Pilpres. Sudah diketuk palu ada 3 pasang. Sudah ada iya. tuh calon-calonnya. Semuanya datang ke Cirebon hari ini. Tadi makanya hari ini saya ini. terakhir nih Mbak. Sebelum ke RCTP ini kan tadi Ada kunjungan ya? ada kunjungan dari calon presiden yang kebetulan kami cawapresnya ini dari ketua umum saya. Oke, Tentunya membanggakan kader terbaik ya. Jadi beliau ada di surat suara, bukan kampanye. Ini artinya semuanya mangga. Saya berharap penuh bahwa pemilu ini demokrasi, kita mangga sama-sama untuk menjunjung demokrasi ini dengan baik. Tetap bersahabat, tidak, walaupun pilihan berbeda ya. Hari ini tadi ada calon presiden dari nomor 1 pasangan Amin berkunjung ke Cirebon. Makanya sebelum ke RCTP saya tadi Hadir kunjungan sangat- dari iya. Bapak Anies Baswedan, dia Bapak datang Anies nih ya. Baswedan, Karena memang juga orang Kuningan nih Iya, ya. orang Kuningan. Jadi tadi berangkat tadi malam mencicipi kuliner dulu tuh. Itu kan kuliner cicipi kuliner dulu di Haji Barno di kota Cirebon. Lalu kan paginya ke Kuningan, roadshow lah beliau, nengok pasar, terus juga ke pesantren, tadi ke keraton. Berarti ini kan semua lini ini. Melihat dikunjungi. antusias dari warga, bagaimana melihat dengan kehadiran calon presiden Bapak Anies Baswedan? yang hadir cukup banyak sekali. Artinya ini antusias ya. Mungkin setelah ini ada yang lain. Yang terpenting tidak gontok-gontokan lah, bahwa pilihlah dengan hati nurani dan nanti siapapun yang terpilih ya tentunya ini pilihan kita gitu. Sama juga mungkin untuk saya salah satu peserta pemilu juga kan. Betul. Mudah-mudahan Mbak Nopi ya Siap. nanti bisa melanjutkan karena masih banyak PR yang belum terselesaikan. Begitu saya dilantik jadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat stuck di tupoksi
budgeting itu kan karena ada COVID semua diarahkan untuk bisa menyelesaikan, memberi solusi adanya musibah internasional COVID ini. Ini semua terkena dampaknya, tapi dari Mbak Nisa ini kan ini melanjutkan kembali nih untuk bisa membawa kebaikan juga ya untuk warga kota di Jawa Barat ya. Ini apa sih yang akan fokus Mbak Ning tingkatkan nih untuk Jawa Barat kita? Ya, tentunya memang kita dari kehidupan kita, bahkan untuk pendistribusian kita memfasilitasi ini tidak bisa terlepas dari 3 permasalahan ya Mbak, kehidupan kita ini ya. Kesehatan, pendidikan, dan juga nanti infrastruktur gitu. Bagaimana mau sehat kalau infrastrukturnya juga tidak dibenahi. Bagaimana mau berpendidikan baik kalau dia juga tidak sehat. Jadi 3-tiganya termasuk ya di ekonominya itu. Oke, jadi semoga nanti 3 faktor ya, 3 sektor itu bisa terus bangkit nih ya. Amin. Iya. Dan anggarannya juga pasti ya. Terus memperjuangkan dong. Mudah-mudahan iya dong ya. Jadi karena memang tupoksi kita kan itu satunya budgeting. Jadi kalau kemarin sih para pemirsa minta maaf, jadi di tupoksi kami di budgeting tidak bisa terpenuhi lah karena memang semuanya kita setuju untuk bagaimana memberi solusi untuk COVID. Semuanya stuck itu. Tapi semoga nanti bisa lebih baik lagi dan kita percaya dengan Ibu Hajah Yuningsi ini sudah terpercaya. Amin. Sudah ada buktinya ya. Semoga nanti bisa terus memberikan yang terbaik untuk warga di Jawa Barat. Terima kasih, mohon doanya ya. Sukses tanpa ekses. Betul, untuk pemilu 2024 nanti ya. Karena tadi satu suara sangat menentukan. Karena semua yang terjadi di kita ini kan berdasarkan keputusan politik. Anggaran sudah besar, jadi jangan sampai nanti timbul masalah. Sukses tanpa ekses pasti begitu ya. Oke, jadi kita juga harus berpartisipasi untuk pemilu 2024. Terima kasih banyak Ibu Hajah Yuningsi sudah hadir. Semoga nanti tahun depan kita ketemu lagi ya. Amin. Oke. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat khususnya untuk warga di Jawa Barat. Saya Novia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.